Selamat malam, Samuel Josh. Please, okay, thank you. Ya, selamat malam, saudaraku Samuel Josh. Tanya boleh, Kak? Ya, boleh. Kamu nanya. Ya, silakan. Akan dijawab juga. Suaranya kencangin. Itu mikrofonnya taruh ke mulut. Alkitab itu kan kitab suci ya kan? Oh iya, tentu sekali. Syarat bisa dikatakan kitab suci itu apa, Kak? Syarat dikatakan kitab suci, ya harus benar-benar dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Karena Alkitab ini benar-benar dari Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa, bukan karangan manusia. Sebab Tuhan Yesus yang menyuruh para nabi dan para rasul di Keluaran 34 ayat 27, Yeremia 30 ayat 2, Wahyu 21 ayat 5, dan ayat-ayat yang lain, Tuhan Yesus yang memerintahkan untuk menuliskan segala firman yang dia dengar dari Tuhan Yesus dan dituliskan dalam sebuah kitab. Oke. So, yang pertama menuliskan firman Tuhan Yesus itu siapa? Nabi Musa. Makasih. Iya. Nabi Musa itu langsung dari Tuhan Yesus apa? Bagaimana? Iya, karena Tuhan Yesus yang memerintahkan Musa, yang mengutus Musa. Karena Tuhan Yesus menulis. Iya. Nih, kan? Saya baca ayatnya biar lebih jelas lagi. Keluaran 34 ayat 27. Tuhan Yesus berfirman, ya. Tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Kemudian Keluaran 17 ayat 14. Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Tuh kan? Oke. Keluaran 17 ayat 14, Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Oke. Terus pertanyaan saya itu begini. Yesus sekarang itu ada apa sudah mati? Tuhan Yesus mati dan bangkit, saudaraku. Dia bangkit dari kematian dan sekarang sudah naik ke surga. Karena surga itu tahta kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Namun Tuhan tetap menyertai kita. Karena dia Tuhan Allah yang Maha Hadir. Matius 18 ayat 20, Tuhan berfirman, siapapun yang berkumpul dalam namaku atau berseru kepadaku, dia hadir di tengah-tengah kita, saudaraku. Oke, terus Yesus itu kan katanya Tuhan. Tuhan itu kan kuasa. Otomatis kalau kuasa, kalau kekal, kok ada Tuhan kekal? Tuhan itu kekal kok mengalami kematian? Ya untuk membuktikan bahwa dia Tuhan yang Maha Kuasa dan juga untuk menyelamatkan kita, bro. Nah begini, kalau ada Tuhan, kalau ada yang ngaku-ngaku, akulah Tuhan yang Maha Kuasa, aku telah menyelamatkan kamu dari dunia kematian. Kalau nggak ada buktinya, bisa dipercaya dia Tuhan. Nah Tuhan Yesus berfirman, akulah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa. Kejadian 17 ayat 1. Kemudian dia berfirman, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Yesaya 43 ayat 11. Dia buktikan, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus mati itu turun ke alam maut untuk menyelamatkan kita dari sana. Karena dialah sang juru selamat kita. Makanya ketika Tuhan Yesus bangkit, banyak manusia yang telah meninggal bangkit. Udah paham? Berarti Tuhan Yesus sekarang ada di mana? Saudaraku yang baik hati, tadi saya sudah katakan, dia naik ke surga. Oh, naik ke surga. Iya, bertahta dalam kerajaan surganya. Tapi ingat, dia adalah Allah yang Maha Hadir juga. Yaitu Matius 18 ayat 20, Kejadian 28 ayat 19 sampai 20, Tuhan berfirman, aku menyertai kamu sampai kepada hari zaman, karena dia Tuhan Allah yang Maha Hadir, bro. Udah paham? Berarti Sudah.
lebih daripada satu ya. Di mananya lebih daripada satu? Iya kan, maha hadir katanya. Oh alamak. Jika Tuhan Yesus adalah Allah yang maha hadir, bukan berarti dia jadi lebih dari satu. Sebab firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 4, Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Kamu ngerti artinya itu apa? Ya saya nggak ngerti. Nah saya kasih tahu biar kamu ngerti. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah Tuhan Yesus itu Allah yang Esa, mono, tunggal, one, satu, bukan banyak. Mana ada Tuhan banyak? Tuhan semesta alam itu hanya Tuhan Yesus, bro. Oh, Tuhan Yesus. Iya. Sudah paham, saudaraku? Begini. Kalau Tuhan itu memang Esa, memang kekal, mengapa dia mati? Mana ada Tuhan mati? Tadi saya sudah jelaskan, untuk menyelamatkan manusia dari dunia kematian, untuk mengembalikan kita ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Karena tidak ada yang bisa menebus kita dari kutuk kematian, hanya Tuhan Yesus, bro. Makanya kenapa kamu, saya tanya dulu, kenapa kamu percaya adanya kebangkitan dari zaman? Bentar, kayak gini. Enggak, saya tanya sama Tuhan kamu. Yesus itu Samuel Jos. Menyelamatkan. Dengar dulu Samuel Jos. Sedangkan dirinya saudaraku mati. Itu. Saudaraku. Bagaimana orang mati mau menyelamatkan orang lain yang sudah mati? Tapi Tuhan Yesus bangkit, saudaraku, bangkit dari kematian, paham? Iya, bangkit dari kematian. Ya sudah, kalau sudah bangkit, makanya terus menyatakan, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Lihatlah, aku telah mati dan aku hidup. Aku bangkit, hidup abadi selama-lamanya. Nah, saya mau tanya sama kamu, Samuel. Kenapa kamu percaya ada kamu percaya nggak di hari zaman ada kebangkitan? Percaya. Kenapa kamu percaya ada kebangkitan dari zaman? Apakah sudah ada terbukti ada yang pernah mati lalu bangkit sendiri hidup kekal abadi selama-lamanya? Oh tidak, itu. Nah, dari mana kamu percaya ada kebangkitan sementara kalau tidak ada yang kamu percayai dia telah mati dan bangkit? Itu sesuai dengan firman Allah ya kan. Loh, jadi kamu mengimani apa? Ada nggak yang sudah terbukti mati dan bangkit? Nah gini bro, kalau kami percaya ada kebangkitan dari zaman, karena sudah terbukti Tuhan Yesus telah mati dan bangkit, hidup kekal abadi selama-lamanya. Makanya yang percaya kepada Tuhan Yesus akan ikut juga mati dan bangkit. Jadi iman Kristen ini iman yang realistis, iman yang logis, iman yang sudah terbukti, bukan iman yang halu. Begitu saudaraku ya, terima kasih, Tuhan mengasihimu. Selamat malam Clara Patricia. Halo, selamat malam Kak. Belum bisa buka kamera ya, silakan pertanyaanmu apa cantik, silakan bertanya dengan santun, kalaupun menyampaikan sesuatu juga dengan santun silakan. Iya Kak, aku mau nanya Kak, kan aku nggak tahu nih kan. Kenapa di agama Kristen itu Kak beda-beda gitu, ada yang Protestan, ada yang Katolik gitu. Kenapa seperti itu Kak? Itu kan denom. Denom itu apakah aku kan nggak ngerti, jadi aku mau minta penjelasan dengan kakak. Mohon maaf, kamu agama apa? Aku agamanya Muslim Kak. Di Muslim kan ada mahjab gitu kan, ngerti? Ya kayak gitu. Walaupun ada banyak aliran, tapi yang disembah kan tetap sama, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa tempat ibadahnya beda-beda gitu Kak? Kalau Katolik beda, Protestan beda gitu. Nggak ada beda, semua aliran Protestan, Katolik, kalau pergi beribadah di hari Minggu itu tetap ke gereja namanya. Bukan jadi dibilang ke masjid atau ke vihara, tetap gereja. Karena kita semua gereja. Tapi kayak di kampung aku itu ada gerejanya beda-beda Kak. Kalau Katolik itu kan gerejanya ada gambar-gambar gitu, gambar apa, Bunda Maria ya? Ya itu kan hanya gambar. Orang Kristen nggak pernah menyembah gambar. Oh jadi ajarannya sama, ibadahnya juga sama. Iya, walaupun tata caranya berbeda, tapi iman kita satu. Sebab ada firman Tuhan tertulis di Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan.
ya. Jadi mau Kristen Protestan, Kristen Katolik, ya Kristen Ortodoks, tetap satu imannya, yaitu Tuhan Yesus Kristuslah Tuhan dan Allah Sang Juru Selamat kami. Ya, terima kasih. Tuhan mengasihimu. Selamat malam Alex, please open your camera. Juga. Please open your camera, Bang. Iya. Bentar. Sedikit lagi. Iya, oke. Makasih semuanya saudaraku. Malam. Ya, malam Bang Alex. Siap. Bagaimana kabarnya saudaraku? Kabar baik. Alhamdulillah ya. Silakan Bang, ada pertanyaannya? Aku mau tanya ini. Suaranya kencangin Bang, jangan lemas-lemas. Ya, mau tanya apa namanya kalau masalah perkawinan itu kan, nikah kan nggak boleh cerai hidup ya? Masalah apa ya? Kalau misalnya ini orang cerai hidup, terus dia nikah lagi, berarti dia bersinah. Berarti dia bersinah. Oke, yang jelas begini Bang ya. Di dalam pernikahan Kristen itu harus setia kepada pasangan. Karena ada firman Tuhan, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi yang jelas harus setia kepada pasangan Bang. Begitu saja intinya dalam iman Kristen. Oke, karena pernikahan itu kan kompleks, complicated. Maksudnya kasus dalam rumah tangga itu kan complicated ya. Artinya nggak bisa dengan mudah kita menghakimi orang lain juga ya. Yang jelas Tuhan Yesus memerintahkan bahwa kita harus setia kepada pasangan kita. Kita harus saling memaafkan dan saling mengampuni serta harus setia kepada pasangan. Itu aja Bang. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Kalau mengenai ini ada. Kalau mereka udah gitu toh, begitu dia bisa hidup, dia diberkati lagi, nikah lagi, dia diberkati. Apakah bisa gereja memberkati? Begini saja Bang, kalau konseling pernikahan itu biar konseling kepada pendeta masing-masing aja ya. Nggak bisa dengan mudah kita bicarakan di sini ya. Karena banyak juga orang yang menikah kembali, bukan berarti kita bilang dia selamanya berdosa. Karena apa? Dosa itu bukan hanya tentang perceraian Bang. Dosa banyak macam-macamnya. Ya, dosa perceraian sama saja dengan dosa membunuh. Ya, dosa perceraian sama saja dengan dosa mencuri. Ya, berbohong. Ya, dan lain sebagainya sama saja Bang, sama-sama berdosa. Yang jelas ada pertobatan gitu ya. Oke, seperti itu Abangku ya. Oke, makasih. Ya, makasih saudaraku Alex. Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu. Tepuk tangan buat Alex yang cakep dan manis. Selamat malam Sirojul Falah. Please open kamera. Belum bisa. Silakan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan pertanyaannya apa Bang? Mohon maaf ya Mbak. Saya mau tanya itu. Jaminan surga yang sudah Mbak sering ceritakan mengenai kalau kita masuk di Kristen itu Mbak. Kalau masih Kristen? Ya itu kan seperti Mbak bilang kami itu anak surga seperti itu. Kan iya, mau dijelaskan Mbak. Oke, bentar ya. Tuhan Yesus memang menyatakan ya, oke. Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 6 ayat 35, Yohanes 6 ayat 47, Yohanes 7 ayat 38, Yohanes 11 ayat 25, Yohanes 14 ayat 1 sampai 7 ayat 9, bahwa barang siapapun percaya kepada Tuhan Yesus, dia diberikan surga, yaitu keselamatan kekal Bang. Nah, sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ini tidak akan pernah
takut dan gelisah lagi. Kita nih kalau mati kemana gitu. Nggak bimbang, nggak ragu. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kepastian. Tuhan Yesus menyatakan, Yohanes 10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Nah, pasti banget tuh. Tapi, apa kata Tuhan Yesus? Percayalah kepadaku, jangan gelisah hatimu. Sebab aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, dan ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke surga, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, jadi dalam Tuhan Yesus itu sungguh kita bahagia sekali, hidup dalam damai, hidup dalam keselamatan kekal. Karena kita diselamatkan oleh kasih karunia keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu di Efesus 2 ayat 8-10. Nah, begitu saudaraku, kalau kita percaya Tuhan Yesus dan taat setia kepadanya, bahwa kita diberikan surga itu pasti, bukan mudah-mudahan. Meskipun itu orangnya sering dengki, iri, intinya hatinya masih sering kotor, pikirannya kotor, perbuatannya kotor, apakah tetap masuk surga? Begini saudaraku, coba kamu alami sendiri. Ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu membaca Alkitab, kamu menyatakan Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Apakah kamu masih sanggup melakukan dosa? Masih sanggup bermain-main dengan dosa? Nggak akan mungkin. Karena saya sudah alami sendiri, saudaraku. Dulu saya bukan orang yang benar. Tetapi ketika saya hidup dalam Tuhan Yesus, saya percaya kepada Tuhan Yesus, untuk melakukan dosa yang sama lagi di masa lampau, masih mikir, wah ini kan nggak boleh dalam Tuhan Yesus seperti ini. Sehingga kita bertobat sungguh-sungguh. Makanya kalau kamu lihat kehidupan Kristen sejati, saudaraku, mereka akan meninggalkan manusia lamanya. Dia akan tetap hidup setia di hadapan Tuhan Yesus. Itulah orang Kristen sejati. Makanya banyak contoh orang Kristen sejati yang benar-benar dia taat dan setia kepada Tuhan Yesus dan karakternya itu sangat baik. Yaitu contoh Bunda Teresa, Rasul Paulus, Rasul Filipus, Rasul Petrus. Banyak sekali Kristen-Kristen sejati yang melakukan perintah Tuhan Yesus dengan taat dan setia. Yang dulu mereka adalah pendosa, tapi setelah dalam Tuhan Yesus, mereka hidup setia, hidup taat, bertobat sungguh-sungguh. Karena kalau kita mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah kita harus buktikan melalui perbuatan. Bukan hanya sekedar omongan. Dan itu sudah terbukti, saudaraku. Jadi orang yang hidup dalam Kristus, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita untuk tetap setia dan hidup kudus di hadapannya, saudaraku. Ya, seperti itu, saudaraku ya. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Ya, satu aja dulu saudaraku ya. Yang penting kamu sudah paham itu ya. Selamat malam Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan saudaraku. Cuman satu aja nih Kak, mau nanya Kak. Iya. Yesus itu kan disalib untuk menembus dosa umat Kristen. Seandainya kalau dia tidak disalib, apakah dia tetap menembus dosa umat Kristen? Udah itu aja Kak. Oke, gini saudaraku. Darah Kristus itu tercurah untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Sebab dia tertikam oleh karena pemberontakan dan kejahatan kita. Yesaya 53. Tuhan berfirman di Matius 26 ayat 28. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi untuk semua orang, untuk banyak orang, namun ingat yang percaya kepadanya. Betul, kalau Kristus tidak mati dan bangkit, tidak ada kebangkitan, tidak ada pengampunan. Karena manusia untuk bisa bangkit lagi dari kematian harus dengan darah yang kudus. Sebab apa? Imamat 17 ayat 11 firman Tuhan, nyawa manusia ada dalam darahnya dan darah pengantara antara nyawa. Jadi kalau kita ini punya darah yang kudus, darah yang suci, darah yang tidak berdosa, kita nggak akan mati. Tapi karena kita sudah berdosa, sudah melanggar perintah Tuhan Yesus di Kejadian 2:17, makanya kita mati. Nah, ketika kita mati, untuk bisa bangkit lagi harus ada darah yang kudus, ya. Nah, darah Tuhan Yesus yang diberikan di atas kayu salib, makanya ada kebangkitan. Ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, maka ada kebangkitan,
Ya, di Matius 27 ayat 50 sampai 53, ketika Tuhan Yesus mati, dia turun ke alam maut, dia membebaskan manusia-manusia yang telah mati dahulu, sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun bangkit. Tuhan Yesus bangkitkan mereka, dibebaskan dari alam maut. Sehingga firman Tuhan tertulis di 1 Korintus 15 ayat 16, jika Kristus tidak mati dan bangkit, maka tidak akan ada kebangkitan. Tapi puji Tuhan, karena sungguh besar cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita, sehingga dia rela disalibkan, taat sampai mati, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkatimu.